Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang diungkap langsung oleh Menteri Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, mengungkap 5 pokok di peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Hal ini disampaikan seluruh honorer harus tahu. Ini informasi terbaru Bapak Ibu yang dimuat oleh jpnet.com per 17 Januari 2024 pada hari Rabu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Jadi terkait dengan informasi mengenai pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara, ini tetap didasarkan pada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN, yang mana peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jpenen.com membuat satu informasi penting yang mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Aswar Anas, menghadiri rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Rabu 17 Januari 2024, antara lain membahas penuntasan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Dibahas juga masalah penataan tenaga non-ASN berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi ASN P3K. Menteri Anas menyampaikan satu penjelasan beberapa aspek yang akan diangkat di RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara. Di antaranya terkait dengan digitalisasi manajemen ASN, kemudian pengembangan karir ASN yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap tantangan zaman, reformulasi sistem penggajian, kemudian evaluasi kinerja ASN yang lebih efektif, simplifikasi jabatan, hingga fleksibilitas sistem rekrutmen. Itulah yang dibahas pada pertemuan tersebut antara Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB. Pemerintah bergerak cepat dalam penyelesaian RPP Manajemen ASN. Semoga dalam waktu tidak lama lagi bisa selesai. Maksimal memang harus sudah terbit akhir April 2024. Itu adalah janji ya, katanya 6 bulan setelah RUU ASN disahkan menjadi undang-undang, maka terhitung sejak Oktober berarti 6 bulan yaitu akhir April. Tetapi semua berupaya agar sebelum tenggat tersebut RPP ini sudah ditandatangani, ujar Menteri Anas di sela-sela rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan, Jakarta pada Rabu 17 Januari. Menteri Anas menjelaskan bahwa pengajuan izin prakarsa kepada Presiden Jokowi terkait dengan RPP itu telah dikirim pada 29 Desember 2023. Total pasal yang diajukan untuk izin prakarsa sejumlah 327 pasal. Muara dari regulasi ini adalah untuk memastikan organisasi birokrasi kita dengan ASN sebagai penggeraknya bisa bekerja lincah, agil, adaptif, dan berani mendobrak rutinitas. Jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP tersebut.
Sejumlah pokok atau hal strategis yang diatur di RPP tersebut seperti dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB, yakni pertama, perencanaan dan pengadaan ASN termasuk penataan tenaga non-ASN. Rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN memuat fleksibilitas sistem perencanaan dan pengadaan CSN termasuk di dalamnya mengatur terkait penyelesaian tenaga honorer non-ASN berdasarkan data BKN sampai dengan Desember 2024 akhir tahun ini. Pengadaan aparatur sipil negara nantinya dilakukan dengan metode nasional maupun mandiri. Pada rekrutmen nasional, jenis jabatan yang dapat diisi merupakan jabatan non-manajerial yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Ini pernyataan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Sementara jabatan fungsional, jenjang jabatan yang akan dibuka diantaranya pada jenjang jabatan keterampilan dan keahlian. Rekrutmen mandiri dilaksanakan untuk memenuhi jenis jabatan diantaranya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dan pada jabatan yang khusus membutuhkan keahlian tertentu seperti dokter spesialis, programmer, serta penelitian. Mekanisme rekrutmen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud diantaranya melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia atau dunia, organisasi diaspora, sekolah kedinasan, ataupun dengan melakukan uji portofolio atau wawancara komputer assisted test atau CAT. Kedua simplikasi jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas. Sedangkan jabatan non-manajerial terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, yang menegaskan dan memberi penjelasan tentang jabatan dalam instansi sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI dan Polri. Juga sebaliknya, jabatan ASN di instansi pusat yang dapat diisi oleh anggota TNI dan Polri ditetapkan oleh Menteri Pan RB. Penugasan prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN didasarkan pada permintaan instansi dan tetap dilakukan seleksi, tegas Menteri Anas. Prajurit TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN tunduk pada ketentuan pengelolaan kinerja pegawai pada instansi pemerintah. Jadi pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI dan Polri yang lama 2 tahun, yang paling lama 2 tahun, ini diungkap oleh Menteri Anas. Sekali lagi Bapak Ibu, pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI dan anggota Polri paling lama 2 tahun, ungkap Menteri Anas. Ketiga, digitalisasi manajemen ASN. RPP ini akan mendorong perubahan pola pikir dan penerapan platform digital bagi aparatur sipil negara. Platform manajemen ASN ini berlaku sejak nasional dan digunakan oleh seluruh instansi. Digitalisasi ini mendorong integrasi dan interoperabilitasi layanan manajemen berbasis teknologi digital. Keempat, pengelolaan kinerja ASN, evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan mengacu pada capaian organisasi. Menteri Anas menjelaskan bahwa pengelolaan kinerja menekankan pada dialog kinerja pimpinan dengan pegawai, serta sebagai dasar pengembangan karir dan pemberian penghargaan. Kelima, rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan. RPP ini memberi kemudahan akses belajar bagi aparatur sipil negara. Pengembangan karir berbasis mobilitas talenta, ujar Menteri Anas. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini sekaligus
memformulasi sistem penggajian aparatur sipil negara. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan rapat kerja yang diikuti oleh Menpan RB di Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.